Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya. Di kesempatan kali ini kita akan menyaksikan debat voice note yang kita angkat menjadi video YouTube kembali. Di mana voice note ini adalah perdebatan antara Pendeta David Salim yang kembali menantang Adinda Rosalba. Di mana tema yang ingin diangkat oleh Pendeta Salim adalah masalah siapa yang pertama kali membangun Ka'bah. Dan kenapa bisa ada keturunan Ismail di Mekah. Jadi ini adalah fitnah yang biasa kita lihat ya, tentang masalah Ka'bah, masalah sebenarnya Ismail itu bukan anak yang diberkati, bukan anak yang dipilih gitu kan. Jadi ini kembali lagi tema ini diungkit oleh Pendeta David Salim dan dia mencobai kemampuan dari Dita Rosalba. Bagaimana cara Dita Rosalba menjawab fitnahan-fitnahan yang dilontarkan oleh Pendeta David Salim? Apakah jalannya diskusi kali ini akan teratur dan sesuai dengan keinginan kita, ataukah malah menjadi debat kusir dan saling teriak, saling hujat, saling menyerang? Karena kita tahu, biasanya para oten-oten kalau sudah terpojok, mereka ngamuk, mereka kejam. Karena kita tahu, di dalam diri mereka ada namanya roh. Ya, roh yang benar-benar itu nggak bisa ditahan, nggak bisa dirantai, roh itu akan menggeliat, akan kepanasan saat mengetahui kebenaran, saat diberikan kebenaran kepada dirinya. Karena dia tahu bahwa dirinya itu adalah setan, setan itu tidak bisa mendengar yang namanya kebenaran. Dia tidak bisa terima kalau kebenaran itu diungkapkan. Jadi bagaimana jalannya diskusi kali ini? Kita tonton saja debat antara Pendeta David Salim melawan Dita Rosalba. Ya, selamat menyaksikan dan salam satu Tuhan. Coba Rosalba ya, kalau kamu mau diskusi santun, saya pengen lihat ya, saya pengen sekaligus nanya juga nih. Karena dalam Quran kalian ya, menurut saya sih banyak yang aneh. Anehnya kenapa? Siapa sih sebenarnya Allah SWT-nya Muslim gitu loh ya. Saya pengen tahu juga nih. Nih ya, makanya saya ajukan ayat ini ya. Ini kan di surah Al-Fil. Tidakkah engkau ya, Muhammad katanya ya, perhatikan bagaimana Tuhanmu telah Nah, di sini ada pertanyaan yang menurut saya pertanyaan orang yang paling goblok gitu ya. Pertanyaan apa itu tadi? Menurut Anda siapakah Allah Subhanahu wa Ta'ala-nya Muslim? Nah, ini kan goblok pertanyaan seperti ini. Sama saja saya bertanya begini kepada Mbak Dinda Rosalba. Siapakah Dinda Rosalbamu? Siapakah Yan JC-mu gitu? Kan ini pertanyaan goblok. Allah itu nama. Lalu ditanya, siapakah Allahmu? Sama saja ada orang tanya kepada anak saya, siapakah sugi kristologimu gitu. Kan kacau. Tanyanya siapa Tuhanmu, siapa bapakmu. Itu baru betul. Nanya aja salah. Tuhan. Kan ada ayat gitu, Pak De. Ya, itu di dalam Kisah Para Rasul 9, Kisah Para Rasul 16, Kisah Para Rasul 22 ada itu. Ini Pak David Salim nih, Pak Sugi, sebenarnya korban LAI. Iya, padahal betul, dia seorang murtadin loh Bang. Iya, berarti memang korban LAI, Yuhanfilah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terlihat kata Allah ini ya, inilah yang diterapkan situ kata kami yang tahu bahwa di kekristenan tuh Allah ini ketuhanan atau sesembahan, bukan nama nih, sesembahan. Jadi generic name. Sebenarnya kan proper name dimanapun, termasuk di dalam kekristenan di Arab atau Timur Tengah itu ya proper name, bukan generic name. Lanjut. Ini saya yang putus-putus ya. Aduh, kacau. Lanjut Mas Egel. Bertindak terhadap pasukan bergajah. Nah, berarti ini kan yang ngomong Tuhanmu itu Tuhannya Muhammad gitu kan? Telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Nah, pasukan bergajah itu kan ada di dalam zaman kakeknya Muhammad ya kan? Waktu zamannya Abdul Muthalib ya, Abdul Muthalib ya benar ya?
Nah, Abdul Muthalib itu kan masih musyrik kan atau kafir kan? Dia menjaga Ka'bah yang isinya masih banyak patung-patung, benar nggak sih? Nah, jadi kesimpulannya itu gampang. Kok aneh ya? Tuhannya kamu kok membela orang musyrik gitu loh, orang yang kafir. Bener nggak begitu? Itu bagaimana tuh? Aduh, Kok bisa masuk ke ketawa-ketawa. Quran kalian yang katanya Ini kacau nih. Nah, ini kacau nih. Allah membela orang musyrik. Gimana membela orang musyrik? Allah itu membela rumahnya. Ibaratnya gini loh. Pak David Salim ya, ini saya kasih tahu nih, Anda ini, aduh parah nih. Semisal beginilah, rumahmu itu dihuni pelacur gitu ya kan. Lalu ada masyarakat ingin membakar rumahmu. Kira-kira kamu membolehkan enggak? Bukan berarti kamu membela pelacur yang ada di rumahmu. Tidak. Tapi yang kamu bela itu rumahmu. Nah, konteksnya ketika Allah menghancurkan tentara Abraha, ya di dalam surah Al-Fil itu, Allah itu menjaga Ka'bah, bukan membela orang musyrik. Gimana sih cara pikirnya orang ini? Menurutmu gimana ini Bang Egil nih, pendeta ini nih? Ya berarti sungsang gitu. Ya lanjut kok. Menurut. Masa cuma gitu doang? Ya udah saya lanjut, putarkan voice note-nya aja. wahyu Allah gitu loh. Buat saya itu aneh. Coba kamu bisa jelasin nggak? Gimana itu? Otakmu yang aneh. Tambah jadi polisi. Aduh. Oke, selamat pagi Bapak Pendeta David Salim yang terhormat. Apa kabarnya pagi ini? Semoga senantiasa sehat ya. Baik, nanti akan saya tanggapi, akan kita bahas lebih jauh tentang surah Al-Fil ini ya. Baik, Bapak membawa Quran surah Al-Fil atau surah ke-105 ayat 1 ini yang Bapak bawa. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sebaiknya Bapak tahu kisah seutuhnya gitu. Jangan cuma jangan cuma ngambil satu ayat begitu ya Pak. Ada beberapa poin yang nanti akan saya jawab dari pertanyaan Bapak mengenai surat Al-Fil ini. Nah, saya jelaskan dulu bahwa Quran surah Al-Fil ini adalah surah yang ke-105 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 5 ayat yang merupakan surah Makkiyah. Apa sih surah Makkiyah itu? Surah dari golongan Makkiyah itu adalah surah-surah yang turun atau wahyu yang turun ketika Rasulullah itu masih berada di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Nanti ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, maka ada golongan-golongan surat dengan karakter yang berbeda begitu. Karena surat Makkiyah ini surat-surat yang biasanya ciri-cirinya adalah surat-surat pendek begitu. 5 ayat, 7 ayat, 10 ayat seperti itu. Nah, kemudian surat Madaniyah itu surat atau wahyu yang turun ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Nah, surat Madaniyah ini ciri-cirinya adalah ayat-ayatnya panjang, surah ini terdiri dari banyak ayat gitu. Karena di sana lebih detail Allah memberikan ajaran petunjuk kepada umat Islam. Jadi kemudian kita kembali ke Quran surah Al-Fil. Dinamakan surah Al-Fil itu diambil dari poin utama di situ, yaitu Al-Fil artinya gajah, karena peristiwa ini berkaitan dengan pasukan gajah Raja Abraha yang berniat untuk merobohkan dan menghancurkan Ka'bah. Nah, pada saat itu surat Al-Fil itu ada 5 ayat. Sebaiknya kita mempelajari kronologisnya, historical evidence-nya dengan benar. Jangan cuma mengambil satu ayat gitu ya Pak. Baik, akan saya bacakan secara lengkap ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, artinya apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu? Untuk menghancurkan Ka'bah itu, tipu daya mereka sia-sia dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Nah, ini burung ababil yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Nah, begini Pak, surat ini diturunkan setelah Quran Surah Al-Kafirun. Isinya mengingatkan tentang nikmat Allah yang diturunkan kepada kaum Quraisy karena Allah menyelamatkan mereka dari serangan tentara bergajah. Mereka bertekad menghancurkan Ka'bah dan meratakan dengan tanah. Namun, Allah menghancurkan mereka dan mengusir dengan penuh hina, yaitu dilempari dengan tanah yang terbakar oleh burung-burung ababil. Begitu. Nah, di dalam surat ini, orang-orang Quraisy, Allah bukan menyelamatkan orang-orang Quraisy, akan tetapi Allah lebih kepada menyelamatkan Ka'bah. Gitu kan? Allah menyelamatkan orang Quraisy juga bukan karena mereka lebih baik daripada orang-orang Yaman yang beragama Nasrani pada saat itu, yakni pasukan Raja Abrahah ini. Tetapi lebih kepada memelihara Ka'bah yang akan dimuliakan Allah dengan utusannya yang setelah itu akan diturunkan, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, peristiwa pasukan bergajah ini kan terjadi pada tahun kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan surat Al-Fil diturunkan sekitar 45 tahun setelahnya. Nah, otomatis surah ini mengingatkan kembali tentang peristiwa dahsyat sekaligus memberi pesan bagaimana Allah melindungi Ka'bah dari kaidahum fil tadlil. Kaid itu artinya tipu daya. Tipu dayanya Abrahah dan pasukannya. Sehingga Allah juga akan melindungi Rasulullah dari kaidahum, dari kaidnya orang-orang musyrik dan orang-orang kafir Quraisy. Surat ini mengingatkan nikmat Allah kepada Quraisy. Allah melindungi Ka'bah sehingga mereka pun selamat dari serbuan pasukan gajahnya Raja Abrahah yang berambisi menghancurkan Ka'bah. Jadi kronologinya begini, Pak. Kita harus tahu sejarahnya dulu sebelum kita main klaim ya. Raja Abrahah ini penguasa Yaman. Nah, pada saat itu Raja Abrahah membangun gereja besar yang tinggi menjulang, namanya gereja Al-Qulais. Nah, sebab demikian tingginya hingga orang yang mendongakkan kepala untuk melihat puncaknya hampir terjatuh atau kulan suah, terjatuh pecinya. Karena mendongak maka pecinya terjatuh karena saking tingginya gereja Al-Qulais yang dibangun oleh Raja Abrahah ini. Nah, Raja Abrahah ini kemudian memerintahkan kepada pasukannya bawahannya agar memalingkan orang-orang yang semula pergi ke Mekah. Nah, ia ingin mereka tidak lagi mengunjungi Ka'bah, tetapi beralih mengunjungi gereja Al-Qulais ini. Nah, ini kan sebuah konspirasi begitu ya. Ada kedengkian di hati Raja Abrahah ini. Mereka ingin orang-orang tidak mengunjungi Ka'bah, tetapi berbalik memalingkan muka dan mengunjungi gereja yang baru dia bangun dengan biaya yang besar. Nah, akhirnya rencana itu terdengar oleh orang-orang Arab. Nah, salah seorang dari suku Kinanah yang tersinggung kemudian menyelinap masuk ke gereja itu dan meletakkan kotoran air
kotoran air besar maksud saya, dan meletakkan kotoran manusia di sana. Bani Kinanah ini adalah termasuk dari silsilahnya Rasulullah ya. Karena dalam hadis riwayat Muslim nomor 2776 bunyinya begini. Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail, dan Allah memilih Quraisy dari keturunan Kinanah. Allah memilih Bani Hashim dari Quraisy dan akan memilih aku dari keluarga Bani Hashim. Jadi Bani Hashim ini adalah keturunan dari Bani Kinanah. Ini kalau kita hubungkan dengan silsilahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena si orang Arab ini meletakkan kotoran di gereja Al-Qulais ini, kemudian gemparlah seisi gereja Yaman itu. Bayangkan infrastruktur yang menelan biaya besar dilecehkan dan dibecundangi gitu. Mendapat informasi bahwa pelakunya adalah simpatisan Ka'bah, maka Abrahah marah, kemudian menginstruksikan pasukannya untuk bersiap, ayo kita hancurkan Ka'bah, kita ratakan dengan tanah. Nah, tetapi sebenarnya rencana untuk menghancurkan Ka'bah ini sebenarnya sudah ada gitu, sudah ada sebelumnya, sehingga sampai ke telinga orang-orang Arab simpatisan Ka'bah ini. Akhirnya simpatisan Ka'bah ini kesal dan melakukan hal tersebut. Nah, akhirnya Raja Abrahah semakin matang aja untuk menghancurkan Ka'bah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Nah, ini para ulama menjelaskan bahwa ayat ini adalah bentuk istifham atau kalimat tanya, interrogatif kalau dalam bahasa Inggris, yang bertujuan untuk takrir atau penetapan dan takjib atau heran. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Iya benar, ini berisi dari firman Allah. Bahkan Bapak sendiri di atas menulis, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Ini tulisan Bapak, artinya ayat ini memang perkataan Allah gitu loh. Karena apa? Karena Rasulullah itu tidak mungkin berkata-kata dengan asumsinya sendiri, dengan hawa nafsunya sendiri. Sudah jelas sekali pada Quran surat An-Najm ayat 4 dikatakan bahwa Rasulullah ini tidak berkata-kata menurut hawa nafsunya sendiri, tetapi berasal dari wahyu Allah yang disampaikan oleh Jibril yang sangat kuat. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, jadi Muhammad ini berkata-kata berdasarkan wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril terhadapnya. Jadi sudah terjawab ya pertanyaan Bapak, siapa yang berkata di situ? Ya jelas Allah, bahkan Bapak sendiri menulis itu di atas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Nah, kan berarti Allah yang berfirman. Jadi ayat ini juga ditujukan kepada orang-orang, termasuk orang-orang Quraisy, yaitu objek dakwahnya Rasulullah 45 tahun pasca kejadian tersebut. Karena mereka selamat dari pasukan Abrahah karena pertolongan Allah ini. Tetapi bukan berarti Allah membela mereka karena mereka, kalau Allah membela orang musyrik, bukan seperti itu, tetapi lebih kepada melindungi Ka'bah, sehingga orang-orang di sekitar Ka'bah, orang-orang yang mencintai Ka'bah akhirnya juga ikut selamat begitu. Nah, Raja Abrahah ini membawa pasukan dalam jumlah yang sangat besar untuk menghancurkan Ka'bah, juga disertai sejumlah pasukan khusus yang mengendarai gajah. Nah, Abrahah naik ke gajah yang paling besar gitu kan, sekaligus memimpin gajah-gajah yang
lainnya. Beberapa pihak berusaha untuk menghentikan Abrahah ini. Dzunafar yang masih berada di wilayah Yaman memobilisasi kaumnya dan orang-orang Arab untuk menghadang Abrahah. Namun perlawanan mereka sepertinya tidak berarti. Nah, di Ka'syam, Nufail al-Has'ami juga dan sukunya juga berusaha untuk menghadang Abrahah. Namun kekuatan mereka sangat tidak berimbang, terlalu kecil gitu ya. Dalam waktu singkat, pasukan al-Has'ami pun tumbang. Nah, di sini ada kata fa'ala yang artinya adalah melakukan atau berbuat. Bila pelakunya manusia, kesannya adalah perbuatan yang negatif. Jika pelakunya adalah Allah, maka ia adalah mengandung siksaan dan ancaman, begitu Pak. Jadi jelas sekali bahwasanya ayat Quran surah Al-Fil ini memang Allah yang berkata-kata di dalam surah ini. Akan tetapi tuduhan Bapak bahwa Allah membela orang kafir, orang musyrik, itu keliru, karena di sini yang Allah lindungi adalah Ka'bahnya. Maka orang-orang yang di sekitar Ka'bah dan orang-orang simpatisan Ka'bah ini jadi selamat gitu loh. Nah, kemudian di ayat kedua, supaya tidak gagal paham, kita harus tahu kronologinya secara utuh gitu ya. Di ayat kedua, bismillahirrahmanirrahim, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia yang telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Nah, kata kaid artinya adalah tipu daya, yakni upaya tersembunyi untuk mencapai sesuatu. Tipu dayanya siapa? Tipu dayanya Raja Abraha. Raja Abraha ini sebenarnya ingin Ka'bah itu dihancurkan supaya orang-orang tidak lagi mengunjungi Ka'bah dan berbalik mengunjungi gereja Al-Qulais yang dia bangun itu. Begitu ya. Itu tujuan pertama ya. Kemudian tujuan kedua dari Raja Abraha ini juga karena Raja Abraha ini ingin menguasai jalur Arab, jalur Mekah gitu ya. Mekah dan sekitarnya, karena dia benci kepada masyarakat Arab. Jadi dia ingin menaklukkan Mekah begitu. Sehingga Abraha itu terus melaju menuju Mekah. Karena baik pasukannya Dzunafar maupun pasukannya Al-Hasami yang sudah berusaha untuk mencegah masuknya Abraha ke Mekah, ini sudah gagal. Makanya Abraha ini tetap masuk ke area Mekah hingga ia beristirahat di Al-Maghmas. Al-Maghmas itu adalah kota yang tidak jauh dari Mekah. Nah, di sana prajuritnya Abraha ini melakukan perusakan dan penjarahan, termasuk merampas 200 ekor unta yang ternyata itu adalah milik kakeknya Rasulullah SAW, yakni Abdul Muttalib. Nah, di waktu istirahat itu Abraha mengirim utusannya untuk ke Mekah. Sana ngomong deh sama si pemilik unta-unta ini gitu, untuk menemuiku, katanya gitu. Nah, Abdul Muttalib pun akhirnya berangkat menemui Abraha setelah dikabari bahwa unta-untanya yang 200 ekor itu dicuri oleh pasukannya Raja Abraha. Nah kan, ini sebuah arogansi yang luar biasa, benar-benar tidak beradab ya. Nah, Abdul Muttalib pun berangkat menemui Abraha. Sebelumnya ia telah bermusyawarah dengan keluarga dan teman-temannya dan menghasilkan keputusan bahwa penduduk Mekah akan menghindar karena kekuatan dari pasukannya Abraha ini nggak seimbang. Nah, akhirnya terjadilah sebuah dialog antara Abrahah dengan kakeknya Rasulullah, yakni Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib ini perlu diketahui bahwa dia seorang pemimpin di Mekah yang tampan dan berwibawa, dan Raja Abrahah pun menyambut hormat si bangsawan Abdul Muttalib ini. Nah, kemudian si Abraha ini bilang ke Abdul Muttalib, aku datang untuk menghancurkan Ka'bah dan meratakannya dengan tanah. Jika ingin selamat,
jangan halangi aku dan pasukanku. Begitu ancam si Abrahah ini yang congkak ini. Nah, lalu apa jawaban Abdul Muthalib? Dengan sangat mengejutkan, Abdul Muthalib menjawab begini, aku dan kaumku tidak akan melawan. Aku kesini hanya ingin agar kau mengembalikan 200 ekor unta milikku. Jelas ya, jelas ini jawaban dari Abdul Muthalib. Nah, Abrahah keheranan mendengar ucapan Abdul Muthalib ini, seorang bangsawan Quraisy ini. Aku ingin menghancurkan Ka'bah dan kau hanya ingin aku mengembalikan untamu. Begitu kata si Raja Abrahah ini. Lalu apa jawaban Abdul Muthalib? Abdul Muthalib ini menjawab dengan cerdas dan diplomatis. Iya, karena unta ini milikku. Aku harus menjaganya dan hakku untuk mengambilnya, istilahnya seperti itu. Sedangkan Ka'bah itu milik Allah, maka dialah yang akan melindunginya. Ini jawaban yang sangat diplomatis dari seorang bangsawan Quraisy, kakeknya Rasulullah SAW, yakni Abdul Muthalib. Nah, Abrahah pun mengembalikan unta milik Abdul Muthalib. Ia merasa tujuannya tidak terelak lagi karena tidak ada yang akan menghalangi ia menghancurkan dan meratakan Ka'bah dengan tanah gitu. Ia merasa bahwa tipu dayanya sebentar lagi berhasil, padahal sesungguhnya Allah akan membuatnya sia-sia. Kata taudlil artinya adalah binasa atau terkubur. Pada hakikatnya tipu daya Abrahah terkubur dan binasa dan sia-sia begitu. Lanjut ke ayat ketiga ya Pak, supaya tidak gagal faham. Wa arsala alaihim tayran ababil, dan dia mengirimkan tayran ababil. Tayran atau burung ababil. Nah, kata tayran berasal dari kata tara yang artinya adalah terbang. Semua yang terbang bisa disebut tayran. Secara umum tayran adalah dimaknai secara secara istilah tayran itu adalah dimaknai sebagai burung. Nah, saat kesombongan Abrahah semakin memuncak karena merasa tidak ada yang berani menghalanginya untuk menghancurkan Ka'bah, maka Allah mendatangkan dari langit sekawanan burung walet, burung seperti walet ya. Ini kalau di tafsirnya disebut burung-burung yang seperti walet. Mereka datang berbondong-bondong dan jumlahnya sangat banyak. Kita lanjut ke ayat keempat. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Kata tarmihim artinya adalah melempari mereka, sedangkan kata sijil dalam ayat ini diartikan batu yang terbakar sehingga sangat panas gitu ya. Nah, burung-burung yang berbondong-bondong yang jumlahnya jutaan, mungkin ribuan, mungkin ratusan juta gitu ya, yang banyak banget dan tidak terhitung, ini masing-masing membawa 3 butir, 1 di paruh, 2 di kaki. Lantas burung-burung itu menjatuhkan batu panas yang dibawanya itu. Ada yang terkena kepalanya, ada yang terkena badannya. Mereka pun kocar-kacir lari tunggang langgang. Nah, kemudian pada ayat terakhir, faja'alahum ka'asfim ma'kul, lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Nah, kata as faja'alahum ka'asfim ma'kul, as artinya adalah daun, sedangkan kata ma'kul berasal dari kata akala yang berarti makan, sehingga makul berarti daun-daun yang dimakan begitu. Siapa yang terkena batu itu pasti binasa, laksana daun yang dimakan ulat. Di dalam tafsir Ibnu Katsir menuliskan siapa yang kepalanya tembus sampai bagian bawah badannya karena terkena kerikil-kerikil panas itu gitu, yang dibawa oleh jutaan burung-burung ababil ini. Mereka yang masih selamat lari tunggang langgang, termasuk Abrahah ini. Ia langsung mati, ia terluka, lalu lukanya makin parah hingga akhirnya tewas dalam kondisi hina. Itu akhir hidupnya
sang sang penjahat gitu ya. Nah, jadi dari ayat ini Pak, Quran surah Al-Fir ini Allah mengajarkan kepada Rasulullah dan umatnya betapa besar kekuasaannya gitu. Segala kekuasaan tunduk pada kekuasaannya, maka siapa yang dilindunginya tidak ada yang mampu mencelakainya. Sebaiknya siapa yang dihancurkan Allah, maka tidak ada satu makhluk pun yang mampu melindunginya. Jadi sangat mudah bagi Allah untuk menolong siapa yang Dia kehendaki, dan sangat mudah bagi Allah menghancurkan siapa yang ingin Dia hancurkan. Sangat mudah bagi Allah untuk menghadirkan cara dan jalan kehancuran musuh-musuh Islam, musuh-musuhnya gitu ya. Allah itu tidak ingin menyerahkan pemeliharaan rumah sucinya itu kepada kaum musyrik, meskipun mereka membangga-banggakan melindungi, memeliharanya, tapi Allah langsung melindunginya dengan pertolongannya yang sangat dahsyat dan menakjubkan. Jadi di sini jelas sekali niat utama dari Raja Abraha ini untuk menghancurkan Ka'bah, akan tetapi Allah menjaga Ka'bah itu. Begitu ya. Sudah saya jelaskan di atas bahwasanya maksud Allah menghancurkan tentara bergajah itu bukan menolong kaum musyrik, tetapi lebih kepada melindungi Ka'bah. Karena Ka'bah itu nanti pemeliharaannya adalah dari Bani Kinanah atau dari keturunan Bani Kinanah, yang silsilahnya nanti sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 40 tahun kemudian setelah peristiwa perang gajah ini, peristiwa pasukan gajah ini, begitu. Semoga ini bisa bisa membuat Bapak faham dan mengerti dan tidak asal judge terhadap ayat-ayat dalam Al-Quran. Kita jadi harus tahu historical evidence-nya, asbabun nuzulnya. Kita juga harus tahu tafsirnya, sejarahnya. Jangan asal dengan asumsi kita sendiri, dengan self proclaim kita sendiri, lalu kita keluar-keluar kemana-mana. Karena Al-Quran itu bukan tulisan manusia. Al-Quran itu bukan berasal dari pola pikir manusia. Al-Quran itu dari wahyu Allah. Makanya untuk mengerti, memahaminya itu butuh ilmu. Tidak asal jeplak, tidak asal berasumsi, tidak asal berpatok kepada terjemahan saja. Kita harus tahu alat-alat untuk mempelajari Al-Quran. Ada 15 cabang ilmu, diantaranya dari balaghahnya, kemudian dari tafsirnya, kemudian dari nahwu sharafnya, kemudian dari asbabun nuzul atau yang biasa disebut kalau di dalam perspektif Kristen, untuk memahami hermeneutika itu harus tahu juga historical evidence-nya, begitu. Oke, saya rasa cukup ya, penjelasan saya sudah sangat panjang dan jelas. Silahkan, ada lagi yang mau Bapak tanyakan? Ya, saya sebenarnya udah baca semua sih apa yang kamu ceritakan itu ya. Udah tahu lah. Justru saya mau tanya gitu loh. Waktu zaman perang gajah itu kan suku Quraisy kan masih musyrik ya, penyembah berhala kan. Yang saya tanyakan itu sebenarnya singkat aja. Itu kan Ka'bah itu kan masih jadi tempat penyembahan berhala, belum Islam kan. Nah, kenapa Allah kalian kok membela tempat penyembahan berhala plus orang-orang yang menyembah berhalanya juga? Kok bisa masuk ke dalam Quran ya? Saya heran. Misalnya saya jadi muslim nih, saya juga heran gitu loh. Kok Allah kok sepertinya membela, bukan seperti lagi, ini membela ini. Kan kakeknya Muhammad kan orang kafir kan? Quraisy yang masih kafir. Penjaga Ka'bah yang masih isinya patung-patung. Nah, tapi kan ya katanya Allah memberikan pertolongannya dengan ada burung ababil segala macam. Saya tahu itu batunya itu bukan batu panas. Itu katanya ada yang bilang batunya dari neraka lagi. Begitu dipanahkan atau
dilontarkan oleh si burung itu, pas kena ke orangnya itu orangnya bisa terbelah-belah gitu kan. Itu batu neraka katanya, dari neraka diambilnya. Aduh, ya nggak tahu lah. Menurut saya sih ini cerita aja sih. Cuma yang saya heran ya sekali lagi itu. Kok bisa ya Allah kalian kok menyelamatkan orang kafir gitu loh. Stop dulu. Ini pendeta ini sudah diterangkan panjang lebar. Tentu saja dongok, tidak paham. Padahal sudah diterangkan bahwa Allah itu tidak membela orang kafir. Yang dibela itu tempat ibadahnya, rumahnya. Gitu loh ya. Nah kemudian dia mengatakan membela orang kafir. Pada zaman sebelum datangnya Islam, itu belum ada yang namanya kafir. Belum ada sebutan orang kafir. Islam belum tegak waktu itu. Orang yang dikatakan kafir itu ketika datang Islam, dia menolak Islam, itulah yang namanya kafir. Nah kalau Islam aja belum datang, belum disebarkan oleh Rasulullah, dari mana bisa dikatakan kafir di situ? Nah ini sebenarnya apa ya? Pendeta ini cuma modal ngeyel gitu. Nah kalau nggak begitu ya berarti Al-Quran bohong. Karena Al-Quran kan jelas sekali mengatakan innalladzina kafaru sawaun alaihim angzartahum alam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ya. Orang-orang kafir itu kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Karena Allah telah mengunci hati mereka, pendengaran mereka, ya, penglihatan mereka dikunci oleh Allah. Sehingga apapun yang diterangkan oleh Mbak Dinda Rosalba tadi sama sekali nggak masuk otaknya gitu. Mungkin karena otaknya sudah isi lendir babi rasa, sehingga apapun yang kita sampaikan ya nggak ngerti karena sudah nggak tahu namanya kebenaran itu udah nggak tahu lagi begitu. Lanjut. Nih ya, sekarang contohnya gini ya, misalnya nih Borobudur mau diserang, kemudian Allah menyelamatkan Borobudur itu ya dan orang-orang Buddha lah gitu kan ya. Nah terus itu kejadiannya ada di dalam kitab sucinya saya misalnya kan, atau kitab Quran kalian, aneh nggak menurut kalian? Aneh gitu loh. Saya nggak pernah lihat tuh dalam kitab suci saya itu Allah saya itu menyelamatkan orang-orang yang nggak percaya Tuhan diselamatkan gitu loh. Nggak ada kesaksiannya. Ya. Kalau kitab suci saya ya, baik itu yang dari orang Yahudi, kitab perjanjian lama ya, itu kan kitab saya juga ya. Itu nggak ada kesaksian orang yang nggak percaya Tuhan itu ditolong itu, nggak ada gitu loh. Makanya saya heran gitu loh. Kok bisa masuk ya ke dalam Quran kalian? Nah, nanti ada satu lagi, itu surah Quraisy ayat ketiga. Kamu baca dulu aja deh. Ya, saya belum dengar semua sih. Saya baru dengar yang sampai bagian keduanya kamu tuh. Kamu nangkep nggak apa yang saya pikirin? Ya, Quran kan katanya wahyu Allah. Tapi kok bisa masuk ada Allah kok menolong orang-orang kafir plus tempat penyembahan berhalanya? Menurut kamu aneh nggak sih? Itu aja Rosalba ya. Oke, Pak David Salim, saya akan jawab dengan detail ya, supaya Bapak tidak bertanya-tanya terus, tidak ngeyel terus gitu ya. Kenapa Allah itu menyelamatkan bangsa Arab yang musyrik pada saat itu? Sebenarnya itu bukan yang dititik beratkan oleh Allah, karena Allah lebih menitik beratkan pada penyelamatan Ka'bah. Kenapa? Karena Allah punya rencana lain untuk masa yang akan datang, yakni ingin agar Ka'bah kembali dibersihkan dari ritual pagan Quraisy dan ingin agar ajaran tauhid itu dikembalikan sebagaimana yang diajarkan oleh para nabi dan
khususnya untuk Jazirah Arab ini, ajaran tauhid ini dibawa oleh Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian Allah mengutus seorang rasul, yakni Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akan meluruskan kembali ajaran tauhid dan menghapuskan segala ritual penyembahan terhadap berhala. Karena pada awalnya bangsa Arab ini justru penganut ajaran tauhid atau monoteisme yang diajarkan oleh Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Jadi mereka itu juga bangsa yang menganut ajaran Abrahamaik pada awalnya gitu. Akan tetapi apa yang terjadi setelah sepeninggalnya Nabi Ismail alaihissalam? Seiring berjalannya waktu, maka Ka'bah malah disalahgunakan. Nah, menurut Sirah Nabawiyah, pada waktu itu ada seorang alim yang sangat dihormati, diikuti, bahkan dianggap wali gitu karena ketaatannya terhadap ajaran para nabi. Nah, setelah dia ini dikenal sebagai seorang yang alim, seorang yang dianggap sebagai ulama gitulah ya pada saat itu. Namanya Amru bin Luhai. Nah, Amru bin Luhai ini adalah seorang pemimpin Bani Khuza'ah. Ada pula yang menyebutnya dari Bani Asad yang termasuk Arab Adnaniyah. Nah, dalam Sirah Nabawiyah, si Amru bin Luhai ini dikenal sebagai seorang yang hanif, dermawan, alim, hingga dia itu disukai semua orang karena akhlaknya yang baik. Nah, bahkan beliau itu dianggap ulama atau wali oleh bangsa Arab kala itu. Pada saat ia melakukan perjalanan ke negeri Syam, dia itu melihat penduduknya itu menyembah berhala. Tetapi karena ada suatu tafsir yang mengatakan bahwa dia itu dibisiki oleh jin, maka dia itu menganggap bahwa perilaku atau ritual-ritual paganis ini dianggap sebagai sesuatu yang benar dan baik. Mungkin kalau saat ini mengatakan bahwa itu sebuah toleransi yang kebablasan gitu ya. Nah, saat kembali ke Mekah, dia membawa pula sebuah berhala yang bernama Hubal dan meletakkannya di dalam Ka'bah. Nah, dan kemudian dia mengajak penduduk Mekah untuk menyembahnya. Bahkan bukan hanya penduduk Mekah, orang-orang Hijaz juga ikut-ikutan menyembahnya gitu loh. Nah, kemusyrikan di Jazirah Arab ini semakin menjadi-jadi di semua belahan bumi gitu kan. Ibaratnya di seluruh Jazirah Arab ini merebak gitu ya, disertai dengan kemerosotan moral penduduknya karena mereka itu orang-orang paganis itu otomatis disertai pula dengan kemerosotan moral mereka karena mereka itu tersesat gitulah. Kalau di dalam literatur kami disebut sebagai masyarakat yang jahiliyah gitu. Bejat akhlaknya, kemudian penyembah berhala dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi setelah Rasulullah lahir, maka terjadi juga penaklukan kota Mekah pada tahun 10 Hijriah atau 630 Masehi. Nah, saat itu ada 360 berhala di sekitar Ka'bah yang kemudian dihancurkan oleh Rasulullah dan pasukannya. Nah, jadi peristiwa Fathul Makkah ini tujuannya adalah untuk menghapus penyembahan terhadap berhala, ibaratnya menghancurkan berhala-berhala dan kemudian mengembalikan bangsa Arab kepada ajaran tauhid yang dibawa oleh leluhurnya yaitu Nabi Ismail. Jika Bapak memakai logika tentang Borobudur yang berisi biksu-biksu misalnya dan orang-orang kafir pagan gitu ya, ini sebenarnya akan menampar muka Bapak sendiri gitu ya. Karena apa? Karena begini, ketika Allah berkehendak untuk menyelamatkan suatu tempat, otomatis penghuni di dalamnya juga akan ikut terselamatkan kan gitu. Jika Borobudur itu dibantai hancur lebur, maka otomatis
isinya para biksu dan lain sebagainya yang ada di dalamnya, mungkin yang sedang melakukan pemujaan, ritual, peribadatan dan lain sebagainya, otomatis juga akan binasa gitu. Tetapi kan tidak seperti itu faktanya. Karena inilah bukti kasih sayang Allah kepada orang-orang kafir. Bahkan Anda sendiri loh, Anda sendiri kan orang kafir menurut perspektif kami. Dalam perspektif Islam, Anda ini seorang yang kafir karena Anda mengingkari ajaran yang benar gitu. Akan tetapi bukan berarti Allah itu tidak sayang kepada kalian. Meskipun kalian kafir, meskipun kalian beriman, tetap Allah itu nggak ngaruh itu buat Allah. Mau kafir mau beriman tetap saja nggak ngaruh gitu loh ya. Jadi intinya gini, Anda bisa hidup nyaman, hidup damai di negeri yang mayoritas Islam. Itulah bukti karunia Allah kepada kalian. Dan kalian orang-orang yang ingkar, orang yang kafir, tentu saja selalu lalai untuk mensyukuri itu gitu loh. Itulah bukti bahwa Allah kami itu maha pengasih lagi maha penyayang. Sudah saya katakan berkali-kali dari awal bahwasanya kenapa Allah menyelamatkan kota Mekah. Otomatis kalau Ka'bah itu hancur, maka orang-orang di sekitarnya juga hancur gitu kan. Tetapi maksudnya hancur oleh serbuan tentara bergajah ini dari Raja Abraha ini. Tetapi kan tidak. Ketika Allah sang pemilik Ka'bah ini menyelamatkan Ka'bah, otomatis kota Mekah juga tidak jadi luluh lantak sebagaimana yang direncanakan oleh Raja Abraha gitu loh. Jika maksud saya gini, justru dengan peristiwa di Quran surah Al-Fil inilah bukti bahwa Allah maha pengasih dan penyayang gitu terhadap siapa saja yang Dia kehendaki. Peristiwa dalam Quran surah Al-Fil ini justru sebagai bukti kudrat iradatnya Allah. Allah maha berkuasa, maha berkehendak, kekuasaannya absolut gitu. Bahwa Allah memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in. Jangankan cuma menciptakan burung ababil, menciptakan jagat raya dan alam semesta ini, bahkan menciptakan Nabi Isa, menciptakan Adam, itu hanya dengan kata kun kok. Kok Anda heran? Kalau Anda heran itu ya derita Bapak sendiri. Kenapa terheran-heran dengan kekuasaan Allah? Itulah Tuhan sejati, punya kekuasaan yang mutlak. Jangankan cuma burung gitu ya, alam raya, jagat raya, ribuan jutaan galaksi aja Allah ciptakan kok hanya dengan kata kun. Ngapain gitu loh? Anda kok heran gitu loh? Bukankah di dalam kitab Kejadian juga kan seperti itu? Jadilah, maka jadilah apa yang Allah kehendaki. Makanya saya katakan bahwa itu adalah kudrat iradatnya Allah. Allah maha menolong siapapun yang Ia kehendaki, karena Allahul Musta'an, menolong siapapun yang Dia kehendaki dan membinasakan siapapun yang Dia kehendaki. Itulah bukti otoritas mutlak, otoritas tertinggi, yaitu dari kekuasaannya gitu, karena Allah itu berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Nah, Bapak mempertanyakan tentang Quran surah Quraisy ayat 3 dan 4 ya. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yakni Ka'bah, yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Ini nanti akan saya korelasikan dengan beberapa ayat yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya Quran surat An-Naml ayat 91. Karena apa? Karena untuk memahami satu ayat kita harus tahu konteksnya gitu. Nah, coba kita lihat dulu di dalam Quran surat An-Naml ayat 91. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, yakni Mekah, yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu. Dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Bagaimana dengan Quran surah Az-Zukhruf ayat 3? Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Kenapa? Karena setiap Rasul itu diutus sesuai dengan bahasa kaumnya. Itu ada pada Quran surah Al-Anbiya ya. Nah, kemudian apa kaitannya dengan Quran surah An-Naml ayat 91? Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam
supaya mengatakan kepada orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy, bahwa beliau hanya disuruh Allah untuk menyembah Tuhan negeri ini, yakni Mekah, yang telah dijadikannya tanah haram atau tanah yang diharamkan pertumbuhan darah, maksiat, dan berbuat lalim terhadap siapapun. Nah, disebutnya negeri Mekah di sini secara khusus karena di dalamnya ada Ka'bah, yaitu rumah yang pertama kali dibangun untuk peribadatan manusia kepada Allah, sesuai dengan firman-Nya dalam Inna awwala baiti wadi'a lin-nasi lilladzi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Itu ada pada Quran Surah Ali Imran ayat 96. Yang wajib disembah hanya Allah, bukan berhala-berhala yang oleh mereka itu ditempatkan di sana, sesuai dengan ayat yang Bapak pertanyakan tadi, Quraisy ayat 3-4. Fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yakni Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari segala ketakutan, gitu. Karena mereka sudah orang-orang Quraisy ini sudah diberikan keamanan, kenyamanan, memberikan kemakmuran, cukup sandang pangan dan segalanya, maka ini perintah untuk bersyukur kepada Allah, gitu loh intinya. Ini merupakan cercaan yang keras sebenarnya untuk orang-orang kafir Quraisy yang tidak menyembah Tuhan yang mempunyai Baitullah itu, bahkan menyembah berhala-berhala yang oleh mereka ditempatkan di sekitarnya. Dan kepunyaan Allah lah segala sesuatu, baik yang di langit maupun yang ada di bumi, dari segi ciptaan, milik, dan kepengurusannya. Tidak ada sekutu lagi bagi Allah, karena hanya Dialah satu-satunya yang berhak disembah, dan kepadanya Nabi Muhammad SAW diperintahkan supaya menyerahkan diri beribadah sepenuhnya dengan ikhlas, ihsan, dan ketauhidan sesuai dengan firman-Nya dalam Quran Surah Al-An'am ayat 161. Katakanlah, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, jadi kalau Bapak mau mau menyimpulkan suatu ayat di dalam Al-Quran, itu tidak bisa mengambil satu lalu menyimpulkan seenaknya, harus tahu kontekstualnya seperti apa, gitu ya. Nah, begini ya logika sederhananya. Misalnya ada orang berkata begini, aku hanya menurut kepada Bapak yang menjadi tuan di rumah ini. Dan ternyata Bapak yang dimaksud adalah seorang gubernur atau presiden misalnya, yang membawahi suatu negeri di mana rumah yang dimaksud berdiri ini. Maka apakah perkataan membatalkan fakta bahwa kedudukan si Bapak presiden atau gubernur ini sebagai seorang pemimpin, seorang presiden misalnya. Nah, Islam itu bukan agama yang universal berdasarkan kalimat aku hanya menyembah Tuhan negeri ini. Jika menitik beratkan pada potongan kalimat kepunyaannya lah segala sesuatu, hal itu jelas universal. Begitu perlu diingat bahwa kota Mekah adalah rumah ibadah yang pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim untuk menegakkan tauhid yang kita umat Islam ini disebut sebagai mengikuti milah Ibrahim, yang artinya tempat berdirinya Ibrahim untuk tunduk menyerahkan segalanya untuk Sang Pencipta, patuh tunduk hanya kepada Allah. Tuhan kota Mekah itu tidak lain Tuhan semesta alam. Jadi tidak ada alasan bahwa Tuhan kota Mekah ini Tuhan yang hanya disembah oleh orang-orang Arab saja, karena Ka'bah adalah rumah Allah. Begitulah ikrarnya Nabi Ibrahim ketika menegakkan ajaran tauhid bersama putranya Ismail. Bahkan kalau kita lihat di dalam Bible itu juga banyak
bukan banyak sih, ada gitu ya ayatnya yang mengatakan bahwa menyinggung-nyinggung tentang lembah Baka gitu. Itulah Mekah. Saya nggak ngerti ya itu cerita Abroha itu beneran apa enggak. Ya mungkin juga bener, mungkin juga enggak ya. Tapi kalau buat saya ya itu kayak katanya gereja di ada kotoran manusia di situ, nanti setelah diselidiki ternyata dari suku apa itu. Nah ternyata itu dari orang-orang yang biasa sesembahannya di Ka'bah gitu kan ya. Buat saya itu agak aneh sih. Emang ada peristiwa apa sampai orang buang kotoran di gereja itu gitu loh. Dan apakah benar di Yaman itu ada gereja yang sampai tingginya pokoknya megah sekali gitu kan ya intinya ya. Ya pokoknya intinya gitu aja. Ada apa enggak ceritanya kebenarannya buat saya agak aneh si Abroha bisa menyerang Ka'bah itu. Ya mungkin kalau disebut menyerang juga itu menyerang tempat sesembahannya orang musyrik ya kan, itu aja. Dan Allah SWT itu membela gitu loh. Membela Ka'bahnya. Kan aneh buat saya. Kan udah dijelasin di atas, Pak. Ya buat saya memang agak aneh sih Ka'bah itu dijadikan tempat sucinya muslim itu ada apa sih gitu loh. Kalau saya lihat nggak ada apa-apa ya. Nggak ada apa-apa. Itu selain tumpukan batu doang, dalamnya kosong kok itu. Kayak kamar aja kosong gitu, plong gitu. Namanya coba kamu bandingkan dengan Baitullah ya, Baitul Maqdis yang ada di Yerusalem, yang pernah dibangun Raja Sulaiman. Ya kan? Kan? Itu kan memang orang Yahudi itu kan kiblatnya ke situ. Ke Baitul Maqdis. Bahkan Muhammad juga pernah berkiblatnya ke Yerusalem. Dari Ka'bah pindah ke Yerusalem. Dari Yerusalem pindah lagi ke Ka'bah lagi. Nah, itu alasannya apa? Itu nggak tahu juga. Selain katanya ya Allah sudah berkehendak. Aduh, jadi susah kalau udah ngomong Allah berkehendak itu. Alasannya apa gitu loh. Kalau menurut saya sih politik alasannya. Ya, jadi kiblat yang sebenarnya itu kalau mau ya yang di Yerusalem itulah. Itu Baitul Maqdis sebenar-benarnya. Riwayatnya pun ada dengan jelas. Kenapa sampai Baitul Maqdis itu dijadikan kiblat? Kamu tahu nggak? Karena di dalamnya itu ada tabut perjanjian. Ya, mungkin kamu pernah dengar ya, ada tabut ya. Tabut itu adalah yang diperintahkan oleh Musa untuk membuatnya atas perintah Allah Israel ya, bukan oleh SWT ya. Adonai Elohim lah saya sebutnya ya. Nah, tabut itu nanti setelah zaman Musa ya, oleh Raja Daud. Kemudian Raja Sulaiman nanti mendirikan Baitul Maqdis. Nah, tabutnya itu ditaruh di situ. Sebagai lambang bahwa hadirat Adonai Elohimnya orang Yahudi itu ada di situ. Hadirat Adonai Elohim. Nah, makanya itu bangunan Baitul Maqdis pun itu dibuatnya itu menurut kemah Musa ya, tabernakel. Kamu nggak tahu lah ini ya. Ngerti nggak? Jadi Baitul Maqdis itu ada gitu loh, artinya yang jelas. Nah, kalian sepertinya mau mengikut-ngikut ini, tapi nggak ada arti apa-apa di Ka'bah itu sebenarnya. Kamu kalau mau ya baca dulu itu kitab Torahnya orang Yahudi ya. Bagaimana sih Musa itu membangun tabernakel namanya atau kemah suci ya. Tempat di mana ada tabut itu. Quran kalian kan nggak lengkap, nggak jelas itu apa sih maksudnya gitu loh. Kalau seandainya ada kata tabut pun apa sih tabut itu? Ada, saya pernah baca tabut ya.
Tapi kalian nggak ngerti apa-apa soal itu. Saya yakin itu. Makanya kalau mau ya kamu baca kitab sucinya orang Yahudi. Kalau kamu bisa bahasa Ibrani silakan baca bahasa Ibraninya. Kalau enggak bahasa Inggrisnya. Kalau enggak bahasa Indonesianya, terjemahannya gitu loh. Nggak ada Ka'bah itu dijadikan tempat suci gitu loh ya. Dan tidak pernah muncul nabi-nabi dari Mekah atau dari ya seputar Ka'bah itulah. Nggak ada. Semua nabi-nabi itu dari Israel semua. Boleh dibilang begitu. Ya, dari 25 nabi yang ada di kisah-kisah Muslim itu, hampir semuanya dari kitab Taurahnya orang Yahudi. Ya, dari kitab Tanakh lah kalau secara keseluruhan. Nggak ada gitu loh. Yang muncul dari tanah Arab itu hampir nggak ada ya. Nah, ini ada sebuah referensi ya. Ini apa ini? Dita coba dijelaskan. Ya, ini bukti untuk Pak David Salim ini. Prokopius, sejarawan utama pada abad ke-6, mencatat bahwa Abraha juga dikenal sebagai Abraha al-Ashram. Dulunya adalah seorang budak dari pedagang Romawi di pantai Adulis, Eritrea, wilayah Abisina. Dalam tradisi Islam, nama Abraha dikenal sebagai raja dari Arab Selatan yang gagal merebut Ka'bah di Mekah pada sekitar tahun 570 Masehi sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Nah, sementara Al-Tabari itu ada pada 838 923 sejarawan dan pemikir Muslim dari Persia menyebut Abraha memiliki hubungan yang dekat dengan keluarga kerajaan Aksum. Namun demikian, baik Prokopius maupun Al-Tabari bersepakat bahwa Abraha merupakan salah satu jenderal perang yang dikirim oleh Negus Kaleb untuk menyerang kerajaan Himyar yang dipimpin oleh Raja Zunawas, seorang pengikut Yahudi yang sebelum Abraha ini sampai ke Mekah, si Zunawas ini dan pasukannya berusaha untuk mencegah Abraha mendekati kota Mekah. Akan tetapi karena kalah jumlah pasukan, makanya pasukan Zunawas ini pun tidak mampu untuk mencegah pasukan gajahnya si Abraha yang berjumlah kalau tidak salah 60.000 gitu ya. Gitulah. Tolong itu videonya, Om. Oke. Lokasi yang dikelilingi oleh dinding pagar melingkar dulunya adalah katedral Raja Abraha yang disebut dengan Al-Qulais, terletak di kota tua Babul Yaman, ibu kota Yaman, San'a. Imam Ibnu Ishaq radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Abraha membangun katedral Al-Qulais ini. Qulais berasal dari bahasa Yunani kuno, berarti kanisah atau kanisah, gereja atau di San'a. Gereja mengesankan yang belum pernah ada di dunia saat itu. Abraha menulis surat kepada Raja Najasyi di Aksum yang isinya, "Aku telah membangun sebuah gereja untuk Anda, wahai Raja. Tidak mutlak, tidak untuk raja manapun sebelum Anda," maksudnya. "Saya tidak akan beristirahat sampai saya mengalihkan ziarah Arab ke sana." Namun upaya Abraha sebagai penguasa Kristen Yaman untuk mengalihkan haji dari Ka'bah ke katedralnya gagal total. Nah, kisahnya ini ada termaktub dalam Quran surah Al-Fil ayat 1 sampai dengan 5. Jelas sekali bahwa Quran surah Al-Fil itu memang wahyu dari Allah yang benar-benar ada dan faktanya benar-benar bisa dibuktikan. Jadi ketika Pak Pendeta David Salim mengatakan itu seolah-olah hanya dongeng, ini salah besar. Berarti Bapak pikniknya kurang jauh, begadangnya kurang malam, ngopinya kurang kental.
gitu ya. Karena gereja itu ternyata benar-benar ada dan kisah itu benar-benar ada. Karena ada kaitan antara Raja Abraha ini dengan kerajaan Aksum. Begitu, Pak. Kemudian datanglah raja kafir dari negeri Yaman yang bernama Abraha. Maksud dan tujuan Abraha datang ke Mekah adalah untuk merubuhkan Ka'bah. Alasannya karena Abraha telah membuat sebuah gereja besar di Yaman agar orang-orang yang biasa ziarah ke Ka'bah beralih pindah ke gereja atau katedral Al-Qulais tersebut. Jadi kalau Pak David Salim ini mengatakan bahwa Quran surah Al-Fil itu bukan wahyu dari Allah, bahwa Quran surat Al-Fil itu hanya dongeng, Abraha hanya dongeng. Jadi Bapak ini memang pikniknya kurang jauh. Piknik sana ke Yaman. Iya. Ya, mungkin ada yang menambahkan tadi, Mbak siapa? Silakan. Udah lanjut aja Om. Oke, kalau nggak ada kita putar voice note berikutnya ya, kita tuntaskan dulu. Jadi jelas ya bahwa Raja Abraha memang keberadaannya benar-benar fakta, bukan sekedar dongeng seperti yang Bapak tuduhkan. Silahkan itu dilihat video dan data-datanya. Saya tidak maulah kalau misalnya sekedar berasumsi menghujat tanpa dasar seperti Anda. Silahkan itu videonya diputar dan linknya dibuka, kemudian itu data-data yang saya sajikan silahkan dibaca. Tabut perjanjian itu apa sih? Kalau kita lihat di dalam beberapa literatur, tabut perjanjian itu adalah peti yang dibuat oleh orang-orang Israel zaman dulu yang berisi loh batu yang berisikan 10 hukum Tuhan atau the Ten Commandment, wallahu a'lam. Tetapi kalau di dalam Quran surah Al-Baqarah tertulis bahwa yang dimaksud tabut perjanjian itu bukan bukan bait suci kedua, tetapi itu adalah sebuah peti. Nah, ayatnya ada pada Quran surah Al-Baqarah ayat 248. Saya akan bacakan ayatnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 248 sampai dengan 249 ya, kalau tidak keliru saya. 248. Oke. Dan nabi mereka mengatakan kepada mereka, Nabi mereka mengatakan kepada mereka, 247, mohon maaf ya. Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami? Padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripada dia. Sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak untuk menjadi seorang raja. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Kemudian pada ayat ke-248, dan Nabi mereka mengatakan, benar sesungguhnya tanda ini akan menjadi raja, ia kembalinya tabut kepadamu. Ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu, atau terdapat sakinah dari Tuhanmu, dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan Harun. Tabut itu dibawa malaikat, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. Nah, di dalam Al-Quran ini adalah salah satu surat, satu-satunya ayat yang menyebut tentang tabut, yaitu Al-Baqarah ayat 248. Tetapi kalau kita lihat dari perspektif Yahudi, tabut itu adalah sebuah peti yang berisi 2 lempengan loh batu gitu, yang di dalamnya ada 10 hukum Tuhan atau the Ten Commandment. Jadi bukan bait suci, tetapi memang berisi hukum gitu loh. Wallahu a'lam ya. Tapi ini kalau
kalau dikorelasikan ya seperti itu. Ya, saya tahu kalian Muslim itu kan menganggap Ka'bah itu kan katanya dulunya. Ya, ini juga nggak ada bukti sebetulnya. Dulunya katanya ya, menurut Muslim ya, itu dibangun oleh Ibrahim dan Ismail. Memang ada di Quran kalian gitu loh. Nah, tapi coba pikir aja, waktu itu di tanah Mekah itu ada orang nggak sih gitu loh? Mungkin nggak sih Ismail dan bapaknya Ibrahim itu pergi jauh-jauh ke tanah Mekah yang nggak ada orang ya, gurun pasir ya. Dan bisa-bisaan bangun Ka'bah di situ. Itu menurut kamu masuk akal nggak sih gitu loh? Apalagi kalau dicocokkan dengan kitab Tauratnya orang Yahudi, ya itu kan ada di dalam kitab Kejadian kan, mengenai Abraham dan Ismail. Kalau dalam kitab Tauratnya orang Yahudi itu nggak pernah ada Abraham pergi ke tanah Arab itu gitu loh. Bahkan Ismail saja ya itu dapat istrinya itu dari Mesir. Ada nggak di Quran kalian? Nah, jadi kesimpulannya ya aneh gitu loh kalau Ibrahim dan Ismail katanya membangun Ka'bah. Membangun Ka'bah buat apa di tempat yang nggak ada orangnya gitu loh. Emangnya Mekah itu tempat suci? Ya mungkin buat orang Islam sekarang ya dianggapnya tempat suci, tapi zaman ribuan tahun yang lalu di zamannya Ibrahim itu, ya Ibrahim kan hidupnya 2000 tahun sebelum Masehi ya. Kalau sampein ke zaman sekarang berarti udah 4000 tahun yang lalu. 4000 tahun yang lalu Arab itu masih, itu bentuknya apa sih gitu loh. Ismailnya aja masih boleh dibilang ya taruh masih muda ya, belum ada keturunan, nggak ada orang di Arab itu. Siapa yang menghuni Arab? Siapa yang menghuni Mekah coba? Coba tanya ke ulama kalian deh. Mungkin nggak sih gitu loh orang membangun Ka'bah sebagai tempat suci di tempat yang nggak ada orangnya? Katanya batu Ka'bahnya jatuh dari langit lagi. Apalagi ada yang bilang itu dibangun Adam dulu. Aduh gimana ya, Adam pernah ke tanah Mekah. Ya makanya gini ya Rosalba, kamu harus bisa bedain mana yang cerita orang, mana yang beneran gitu loh. Jangan semuanya wahyu Allah, wahyu Allah. Coba pakai pikirannya. Ya, kalau kamu anggap Ka'bah itu tempat suci karena pernah dibangun Ibrahim, apalagi dibangun Adam, apalagi katanya dijatuhkan dari surga apa gimana ya. Terus katanya nanti karena ada penyembah berhala siapa namanya itu, akhirnya merubah si Ka'bah yang tadi tempat suci itu jadi tempat penyembahan berhala. Siapa yang ngomong itu gitu loh. Ka'bah itu ya ini juga menurut sejarah ya, itu dibangunnya juga baru kok di abad ke-4 apa ke-5 gitu loh. Nggak berapa ribu tahun yang lalu dibangun Ibrahim, nanti direnovasi lagi. Aduh itu kan cerita yang menurut saya sih agak nggak berdasar ya. Ngerti nggak sih? Nggak mungkin Allah itu membangun tempat suci di mana orang juga nggak ada di situ. Ini gimana ya? Dan kalau dibandingkan dengan Taurat nggak pernah ada itu Ibrahim atau Abraham pernah ke tanah Mekah itu. Nggak ada. Bahkan Abraham tuh matinya itu dekat Yerusalem. Itu ada itu di kitab Tauratnya orang Yahudi itu. Dan makamnya juga ada di sana sampai sekarang. Di Gua Makpela ya, bersama istrinya yang namanya Sarah, yang nggak tahu ada nggak di Quran. Itu dikuburkannya di situ.
di Gua Makpela dekat Hebron, kata. Hebron kan di Yerusalem, dekat Yerusalem. Nah, terus gini ya, kalau Mekah itu benar-benar tempat suci, ya, tentu banyaklah nabi-nabi yang muncul dari Mekah, betul nggak? Karena dia dijadikan tempat suci oleh Allah kalian, gitu kan? Tapi kenyataannya nggak ada tuh orang-orang yang dipilih Allah, nabi-nabi, rasul-rasul nggak pernah muncul dari tanah Mekah. Bahkan dari seluruh Arab pun nggak pernah muncul gitu loh, nggak ada. Quran kalian juga banyak mengutip hampir semua kali ya, hampir ya saya bilang ya. Nabi-nabi itu dari mana? Ya dari kitabnya orang Yahudi. Bukan dari Mekah, nggak ada. Nggak ada nabi-nabi dari Arab itu. Ngerti nggak kamu keanehan saya? Ya, kalau benar Ka'bah itu ditentukan oleh Allah yang benar ya, maka itu gimana ya? Oke lah, anggaplah Allah itu ya, anggap ya. Tentulah Mekah itu jadi tempat suci. Kalau tempat suci harusnya banyak nabi-nabi muncul dari situ. Nggak ada gitu loh. Kenyataannya nggak ada. Quran kalian juga membuktikan. Nggak pernah ada nabi-nabi dari tanah Arab itu. Dan sebenarnya Quran kalian juga mengakui bahwa Allah yang benar itu adalah Allahnya Bani Israel. Bukan Allahnya Allah SWT itu, saya katakan itu nggak tahu dari mana ya gitu loh. Kalau buat saya sih itu sesembahannya orang Quraisy tuh. Karena di zaman Quraisy juga sudah ada Allah itu. Ya, makanya Muhammad ya di surah Quraisy ayat ketiga itu dia mengakui bahwa Robnya itu adalah pemilik rumah ini. Ya itu kan Ka'bah ya kan. Ya Ka'bah itu kan tempat sesembahannya orang Quraisy yang masih musyrik. Bukan saya mau nuduh-nuduh, tapi kalau kamu bisa berpikir ya menurut saya sih begitu aja. Nggak terlalu rumit kok itu. Ya dan satu lagi nanti batu Hajar Aswad itu bisa ada di Ka'bah sampai sekarang. Batu Hajar Aswad itu bahkan di Quran sendiri nggak pernah ada. Coba kamu cari deh batu Hajar Aswad. Nggak pernah ada. Tapi batu Hajar Aswad yang merupakan peninggalannya orang, ya boleh dikata orang musyrik ya, orang yang nggak mengenal Allah yang benar, itu ditaruh di pojokan Ka'bah. Nah nanti kalau Muslim kan katanya dituduh menyembah batu, kalian kan nggak mau. Tapi memang itu sih Hajar Aswad itu adalah peninggalan orang musyrik. Ya udah sampai segini dulu deh, coba gimana ya? Ya terima kasih sudah merespon ya, nggak apa-apa sih ya, perbedaan itu nggak apa-apa. Kita bertukar pikiran aja gitu loh. Siapa tahu saya salah ya, atau kamu yang salah, kan bisa kan? Kita kan sama-sama manusia gitu. Kalau yang tahu yang benar seperti apa ya Allah yang benar itu. Tapi kan kita punya akal budi gitu loh. Buat membedakan mana yang nggak benar, mana yang benar, ya kan? Kita nggak main nurut aja semuanya. Saya juga pelajari kitab suci saya pakai pikiran juga gitu loh. Benar nggak sih gitu loh, Yesus itu Tuhan? Nah kalau semuanya udah terbukti terus mau diapain lagi? Masih nggak mau percaya juga? Ya kalau nggak percaya ya udah tunggu aja di akhirat kalau gitu. Tuhan lokal ya kan? Kalau nggak percaya kitab sucinya gimana? Ya tunggu di akhirat nanti. Udah jalan terakhirnya cuma itu doang. Aduh, apa yang bisa dibuktikan? Lanjut. Aduh, Bapak Pendeta David Salim ini terlihat begitu ilfil, senewen, dan julid gitu setiap kali mendengar kata Mekah dan Ka'bah gitu. Padahal kata Baka itu ada juga loh di dalam kitabmu. Kemudian Bapak David Salim ini suka ngeframe, suka menjudge sesuai dengan asumsinya sendiri gitu. Iya memang benar
kalau kita bicara mengenai Ka'bah dan kota Mekah, begini ya Pak, Ka'bah dan kota Mekah itu kan kalau kita berbicara tentang historisnya itu tidak lepas dari kisah Nabi Ibrahim dan istri dan anaknya, yakni Hagar dan Ismail gitu, yang beliau tinggalkan di Lembah Bakah gitu kan. Nah, kalau menurut Al-Qur'an ini memang atas kehendak Allah. Tetapi kalau kita lihat dari perspektif Bible, itu karena penindasan Sarai terhadap Hagar akibat rasa cemburu yang berlebihan. Kisah tentang Hagar, Ismail dan Abraham ini ada pada Kejadian pasal 21. Silahkan dicek ayat 9 sampai ayat 21. Dan Bapak ini kayaknya apa ya, sejarah tentang berdirinya kota Mekah itu disinggung dalam Al-Quran dan Bible sebenarnya. Tapi ketegaran hati, ketegaran tengkuk Bapak itu tidak mampu memahami kebenaran gitu kan. Nah, dalam kitab Kejadian pasal 16 ayat 6 sampai ayat 9, di situ asal mulanya Hagar itu sampai ke pegunungan Paran itu karena kecemburuan Sarai, yang akhirnya si Sarai ini dengki dan melakukan penindasan terhadap Hagar. Itu kalau menurut Bible Anda gitu. Nah, tentang kisah pembangunan Ka'bah pun tertulis dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 96, di mana di situ tertulis dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Ka'bah merupakan tempat ibadah yang pertama di muka bumi. Nah, perintahnya itu ada pada Quran surah Al-Baqarah ayat 127. Allah yang memerintahkan untuk membangun Ka'bah. Nah, jadi apa ya, Bapak ini suka berbicara ngelantur, hanya bermodal asumsi, self-proclaim dan stigma-stigma negatif, seolah-olah saya ini atau kami muslim ini tidak mengerti apa-apa gitu. Seolah hanya Bapak sendiri yang paham tentang segala kisah, baik di Al-Quran atau di literasi Bible gitu loh ya. Silahkanlah Bapak lihat bahwa Ka'bah itu memang didirikan sebagai rumah ibadah yang pertama. Itu ada pada Quran surah Al-Hajj ayat 26. Di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 26, di situ juga tertulis bahwa Ka'bah ini sebagai rumah yang pertama kali didirikan sebagai tempat untuk ibadah. Nah kan, di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 127, di situ juga tertulis, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal kami, sungguh Engkau yang maha mendengar. Nah, selepas dibangun, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Ka'bah merupakan tempat suci bagi umat Islam karena itulah tempat ibadah. Namanya tempat ibadah ya tempat suci. Dan di situ yang dimaksud tempat suci itu karena di sana juga dikatakan sebagai tanah haram. Maksudnya haram untuk berbuat kekejian, haram untuk berbuat hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat. Begitu. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 125 disebutkan bahwa, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah atau Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan dijadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang i'tikaf, orang-orang yang ruku, dan orang-orang yang sujud. Nah, ini dikutip dari buku The Great Episode of Muhammad SAW karya Dr. Al-Buti. Bangunan Ka'bah awalnya memiliki tinggi 7 hasta dengan panjang 30 hasta dan lebar mencapai 22 hasta tanpa atap. Selain itu ada pendapat lain yang meriwayatkan tinggi Ka'bah itu mencapai 9 hasta. Sementara itu Ka'bah telah direhab sebanyak 4 kali. Nah, ini aneh sekali kalau Bapak mengatakan Ka'bah baru dibangun abad ke ini gitu kan. Padahal
awal mula yang mendirikan Ka'bah itu memang benar-benar Ibrahim gitu. Nah, kalau dikatakan bersama Ismail, otomatis ya tidak mungkin lah pada saat itu Ismail masih di usia bayi lalu diajak membangun Ka'bah, ya tidak mungkin. Tentunya Ismail pada saat itu sudah bisa membantu ayahnya membangun Ka'bah, dan pada saat itu suku yang pertama mendiami Mekah atau Lembah Baka ini adalah suku Jurhum, di mana Nabi Ismail dibesarkan dan dengan siapa beliau nantinya akan menikah itu hidup pada lingkungan suku Jurhum, begitu ya. Nah, kemudian kalau kita tengok di dalam literatur Al-Quran maupun Bible, Ka'bah yang suci ini dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam, yaitu di Lembah Baka atau Mekah. Nama Mekah disebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Fat ayat 48. Maksudnya dalam Quran surah 48 ayat 24 gitu. Yaitu surat Al-Fat ayat 24. Nama lain Mekah adalah Baka. Tergantung dialek sukunya lah gitu loh Pak. Hal ini juga disebut sekali dalam surat Ali Imran ayat 96, yaitu sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah oleh manusia adalah Baitullah yang di Baka atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Sungguh mengagumkan kota Baka ini Pak. Disebut oleh Nabi Daud juga di dalam Mazmur pasal 84 ayat 7. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Nah, tempat yang bermata air ini yang dimaksud adalah Zam-Zam, ya kan? Adalah sumur Zam-Zam ini. Atas kuasa Allah, sumur ini tidak pernah surut gitu ya. Nah, ini ada juga disinggung dalam Mazmur pasal 84 ayat 7. Jadi apalagi yang Bapak ragukan? Karena sudah jelas sekali bahwa kota Mekah ini disebut kota suci karena di kota ini memang tempat untuk ibadah ya. Namanya Ka'bah itu tempat untuk ibadah, bukan untuk maksiat, makanya disebut kota suci. Di situ juga dilarang orang kafir untuk masuk. Untuk di area tanah haram ini diharamkan orang-orang kafir untuk memasuki area Masjidil Haram. Jadi apa ya, kayaknya celoteh Bapak ini sungguh apa ya, komenan-komenan yang sangat-sangat asumtif dan mengandung propaganda gitu, seolah saya ini buta sekali terhadap literatur kitab saya gitu loh. Walaupun saya bodoh, tapi saya ya tidak akan tidak akan berbicara tanpa referensi gitu Pak. Saya tidak pernah mengaku bahwa saya ini cerdas, saya ini pintar, tidak. Tetapi setidaknya apa yang saya argumenkan itu berdasar kepada referensi yang valid dari kitab suci, tidak asal mangap aja. Ya, teman-teman sudah saksikan bagaimana jalannya diskusi antara Dita Rosalba melawan Pendeta David Salim. Teman-teman sendiri yang menilai ya, kira-kira bagaimana jalannya debat tersebut. Saya sih dari dulu agak pesimis ya kalau Dita Rosalba bisa mendapatkan lawan yang seimbang. Karena kita tahu secara jam terbang, secara pengalaman, secara kemampuan, Dita Rosalba jauh di atas rata-rata para pendebat lainnya. Apalagi yang dilawan kali ini hanyalah Pendeta David Salim yang cuma berdasarkan data-data dari oten-oten sebelumnya. Dia cuma mengcopy, tidak punya referensi baru, tidak punya data baru. Ya, kemampuannya cuma mengcopy dan mengulang seperti Beo. Ya, makasih buat teman-teman yang sudah menonton video debat ini sampai selesai. Semoga video ini bisa mengedukasi. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa juga ya di subscribe, like, dan share video-video kita agar ya channel kita ini bisa survive, agar channel kita ini bisa hidup. Ya, jadi supaya
channel ini tetap bisa mengudara. Mohon dukungan teman-teman semua. Ya, di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan dan salam satu Tuhan.